Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kembali Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita boleh kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kembali Engkau boleh berikan kami kesempatan, waktu untuk kami boleh kembali membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk waktu ini. Kami rindu biarlah waktu-waktu ini boleh menjadi satu waktu yang indah ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perenungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Amsal 13 dengan tema Tetaplah Berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara dapat membaca pasal ini secara keseluruhan dan saya hanya akan membaca beberapa ayatnya saja. Amsal 13 ayatnya yang pertama. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap manusia pasti memiliki keinginan. Apalagi dalam masa pandemi seperti saat ini, ada banyak keinginan-keinginan dan harapan yang kita inginkan. Kita ingin memiliki hidup yang jauh lebih baik, kesehatan yang lebih prima. Bahkan kita ingin memiliki keluarga yang saling mengasihi, saling mendukung, bahkan mungkin bisa melayani bersama di rumah Tuhan. Dan ada begitu banyak keinginan lainnya yang ada dalam diri kita saat ini. Dan tentunya kita sangat mengharapkan bahwa setiap keinginan-keinginan kita itu dapat terlaksana, bukan? Namun kita menyadari bahwa tidak semua keinginan atau harapan kita dapat terlaksana. Seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-12a. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Saudara-saudara, jika apa yang kita harapkan atau inginkan tertunda atau tidak terlaksana, pasti kita kecewa dan sedih. Sebagai manusia, wajar jika kita mengalami hal tersebut. Namun, apakah kita akan berhenti sampai di sana? Atau sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu bertanya mengapa keinginan atau harapan yang kita harapkan itu tertunda atau belum terpenuhi. Ayat 4a dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tapi sia-sia. Melalui ayat ini kita dapat melihat harapan kita tertunda mungkin karena keinginan tersebut berasal dari hati yang malas, hati yang dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang sia-sia hanya untuk keinginan pribadi yang bersifat materi sehingga harapannya belum digenapi. Atau mungkin harapan kita belum tergenapi karena keinginan kita itu didasarkan kepada perkataan manusia yang seringkali memberikan harapan palsu kepada sesamanya, atau yang seringkali kita dengar dengan kata PHP, pemberi harapan palsu. Karena itu ayatnya yang ketiga kita diingatkan, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Sebagai anak-anak Tuhan kita diingatkan agar kita dapat menjaga mulut kita ketika kita berbicara, khususnya ketika kita memberi janji atau harapan kepada orang lain. Saudara-saudara, bagaimana jika keinginan atau harapan kita itu telah kita sandarkan kepada Tuhan? Apakah keinginan tersebut pasti langsung akan terlaksana? Atau juga bisa tertunda atau mungkin tidak terjawab? Saudara-saudara, kita mungkin pernah mengalami pergumulan tersebut, bukan? Mengapa sekian lama kita telah berdoa, memohon pekerjaan, tetapi Tuhan belum mengabulkan permohonan? Mengapa saya yang harus menderita sakit ini dan bukan orang lain? Mengapa seakan-akan Tuhan sangat jauh? Bahkan mungkin ada di antara kita yang juga pernah menanyakan, apakah benar Tuhan masih ada? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan mengapa lainnya yang mungkin pernah keluar dari mulut kita di masa pandemi ini.
Saudara-saudara, sebagai anak-anaknya kita percaya bahwa Allah sangat mengerti apa yang kita alami. Jawaban apa dan kapan jawaban itu harus Tuhan berikan kepada kita. Kalaupun harapan yang kita sandarkan kepada Tuhan itu tertunda, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah mem-PHP-kan anak-anaknya. Kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan agar kita dapat melihat didikan Tuhan dalam setiap proses antara keinginan dan harapan yang kita naikkan. Apakah keinginan tersebut sudah sesuai dengan keinginan Tuhan atau hanya untuk keinginan kita sesaat? Namun sebaliknya saudara, jika keinginan atau harapan kita terlaksana, maka hati kita pasti diliputi oleh sukacita yang besar, seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-12b. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Perasaan senang ketika keinginan itu terpenuhi dilukiskan bagaikan pohon kehidupan, sebuah ungkapan sukacita yang luar biasa yang muncul dari dalam hati kita. Saudara-saudara, saat ini mari kita ambil waktu saat di hadapan Tuhan. Ingatlah keinginan atau harapan apa yang saat ini masih ada dalam diri kita. Mungkin bisa pekerjaan kita, kesehatan kita, keluarga, pasangan, atau masa depan kita, atau keinginan lainnya yang menjadi pergumulan terberat kita di masa pandemi ini. Dan ketika keinginan atau harapan itu belum terpenuhi saat ini, apa yang harus kita lakukan? Saudara, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, kembali melihat apakah keinginan atau harapan itu sudah sesuai dengan keinginan dan rencana Tuhan. Dan jika keinginan atau harapan itu sudah sesuai dengan keinginan Tuhan, namun harapan itu belum terpenuhi sampai saat ini, janganlah bersedih hati bahkan berputus asa. Tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan tahu waktu dan saat yang paling tepat untuk memenuhi keinginan dan harapan kita. Seperti pujian yang mengatakan, saat ku tak melihat jalanmu Tuhan, saat ku tak mengerti rencanamu dalam hidupku, namun aku akan tetap memegang janjimu, karena pengharapanku hanya kepadamu. Hatiku percaya Tuhan, selalu percaya. Saudara, tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan, maka pohon kehidupan itu akan kita miliki. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kembali Engkau boleh mengingatkan kami, bahkan menguatkan kami Tuhan. Kami memiliki keinginan-keinginan ketika kami berhadapan dengan situasi di depan kami yang tidak menentu seperti saat ini Tuhan. Dan kami sadar Tuhan, ada keinginan-keinginan kami yang sampai hari ini belum terpenuhi. Kami bersyukur firman-Mu boleh kembali menguatkan kami. Biarlah Tuhan kami boleh tetap percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin keinginan-keinginan itu belum terpenuhi sampai saat ini. Tuhan, kuatkan kami untuk kami boleh terus hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, biarlah satu saat nanti pohon kehidupan itu boleh kami peroleh. Karena kami tahu ada Tuhan yang memimpin langkah kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan di tengah-tengah keinginan dan harapan itu, biarlah kami mau menyelaraskannya bersama dengan Tuhan. Sehingga keinginan itu Tuhan bukan hanya keinginan kami sesaat yang bersifat materi, tetapi biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh menggumulkan keinginan itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kuatkan kami untuk kami boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.